Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibnu Dewana dengan NIM 21130911025. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih pengaturan dan keamanan produk bioteknologi, khususnya produk bioteknologi tanaman. Baik, kita mulai dari latar belakang. Produk rekayasa genetika atau biasa disingkat PRG diakui memiliki potensi besar untuk peningkatan kehidupan dan kesejahteraan manusia. PRG sendiri adalah organisme yang telah mengalami modifikasi genetik dengan menggunakan teknologi DNA rekombinan atau rekayasa genetik. Teknologi rekayasa genetik dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap cekaman biotik maupun abiotik, biofortifikasi, dan juga produksi bahan farmasi. Bisa kita lihat seperti padi tahan hama, pepaya tahan penyakit, kedelai toleran herbisida, dan juga golden rice yang mengandung beta karoten adalah contoh-contoh PRG yang telah dikembangkan. Namun, pemanfaatan tanaman PRG masih mengundang kekhawatiran masyarakat bahwa produk tersebut mungkin dapat menimbulkan resiko terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati, kesehatan manusia, dan juga hewan. Nah, sehubungan dengan itu, secara global, pemanfaatan dan peredaran PRG baik untuk tujuan penelitian dan pengembangan maupun komersial diatur oleh peraturan perundang-undangan atau pedoman yang baru atau yang sudah ada dan berlaku dalam suatu negara. Nah, selanjutnya saya akan membahas perkembangan regulasi terkait produk rekayasa genetika di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu dari negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia telah mengesahkan Konvensi Keanekaragaman Hayati atau KKH dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994. Nah, KKH mengatur ketentuan mengenai keamanan penerapan bioteknologi modern di dalam klausul pasal 8 huruf G, pasal 17 dan pasal 19 ayat 3 dan ayat 4 yang mengamanatkan diterapkannya suatu protokol di dalam KKH untuk mengatur pergerakan lintas batas, penanganan dan pemanfaatan PRG sebagai produk dari bioteknologi modern. Dengan berpegang pada amanat dari pasal-pasal tersebut, para pihak konvensi mulai menegosiasikan protokol tentang keanekaragaman hayati sejak 1995 hingga protokol tersebut diadopsi pada tahun 2000 yang dikenal dengan nama Protokol Cartagena. Nah, tujuan dari Protokol Cartagena ini adalah menjamin tingkat proteksi yang memadai dalam hal persinggahan atau transit, penanganan, dan pemanfaatan yang aman dari pergerakan lintas batas PRG. Selanjutnya, jenis dan persyaratan PRG. Jenis PRG meliputi hewan PRG, ikan PRG, tanaman PRG, dan jasad renik PRG. Dalam Peraturan Perundangan Nomor 21 Tahun 2005 menyatakan bahwa PRG baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri akan dikaji dan diuji untuk dilepas atau diedarkan di Indonesia. Harus disertai informasi dasar sebagai petunjuk bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan juga keamanan pakan. Selanjutnya ada pemasukan PRG dari luar negeri. Nah, setiap orang yang akan memasukkan PRG sejenis dari luar negeri untuk pertama kali wajib mengajukan permohonan kepada menteri yang berwenang atau kepala LPNK atau biasa dikenal sebagai lembaga pemerintahan non-kementerian yang berwenang
permohonan tersebut wajib dilengkapi dengan dokumen yang menerangkan bahwa persyaratan keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan juga keamanan pakan telah dipenuhi. Selain itu, pemasukan PRG dari luar negeri wajib dilengkapi pula dengan surat keterangan bahwa PRG tersebut telah diperdagangkan secara bebas di negara asalnya, serta dokumentasi hasil pengkajian dan pengelolaan risiko dari institusi yang berwenang di mana pengkajian risiko pernah dilakukan. Selanjutnya ada pengawasan dan pengendalian PRG. Nah, PRG yang telah dilepas, diedarkan, maupun yang sudah dimanfaatkan, pengawasan dan pengendalian PRG diatur dalam bab 5 Peraturan Perundangan Nomor 21 Tahun 2005. Yang dimana bila PRG yang telah dilepas, diedarkan, dan juga dimanfaatkan ternyata di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia atau kesehatan hewan, maka konsumen atau masyarakat wajib melaporkan kejadian tersebut kepada menteri yang berwenang atau kepala LPNK yang berwenang. Selanjutnya, menteri yang berwenang atau kepala LPNK yang berwenang ini setelah menerima laporan akan menugaskan KKH untuk melakukan pemeriksaan dan pembuktian atas kebenaran laporan. Apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa PRG yang dilaporkan ternyata menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan manusia maupun kesehatan hewan, maka menteri yang berwenang atau kepala LPNK yang berwenang berhak mencabut keputusan pelepasan atau peredaran PRG dan memerintahkan kepada penanggung jawab kegiatan untuk melakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan serta menarik PRG yang bersangkutan dari peredaran. Nah, selanjutnya ada kelembagaan yang bergerak di keanekaragaman hayati produk rekayasa genetika di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada KKH PRG atau yang biasa disebut Komisi Keanekaragaman Hayati Produk Rekayasa Genetika. Nah, KKH PRG ini adalah komisi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Keanggotaan KKH terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah. KKH PRG ini memberikan rekomendasi keanekaragaman hayati PRG kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, atau Kepala Badan POM, dan membantu pelaksanaan pengawasan terhadap pemasukan dan pemanfaatan PRG, serta pemeriksaan dan pembuktian atas kebenaran laporan adanya dampak negatif tanaman PRG. Kemudian yang kedua itu ada BKKH atau yang biasa disebut Balai Clearing Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika. Nah, BKKH PRG ini adalah perangkat KKH yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antara KKH dengan pemangku kepentingan. BKKH PRG ini bertugas mengumumkan penerimaan permohonan, proses, dan ringkasan hasil pengkajian PRG di tempat yang dapat diakses oleh masyarakat. BKKH PRG merupakan bentuk dari transparansi informasi terkait PRG. Melalui BKKH PRG ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapannya terkait PRG yang sedang ditangani. Kemudian yang terakhir ada TTKH PRG atau yang biasa dikenal sebagai Tim Teknis Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika. Nah, TTKKH ini adalah tim yang diberi tugas membantu KKH dalam melakukan evaluasi dan pengkajian teknis keamanan hayati serta kelayakan pemanfaatan PRG. Nah, keanggotaan TTKKH ini terdiri atas para pakar dari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan PRG. TTKKH PRG TTKKH PRG ini dibagi menjadi 3 bidang, yaitu bidang keamanan lingkungan,
keamanan pangan, dan juga keamanan pakan. Setiap bidang terdiri dari koordinator, wakil koordinator, dan anggota. Baik, sekian presentasi dari saya. Sebelum menutup presentasi hari ini, saya akan membacakan kesimpulan materi yang telah saya sampaikan, yang dimana teknologi rekayasa genetika ini telah dikembangkan di Indonesia sejak tahun 1990-an, dan saat ini telah banyak lembaga penelitian perguruan tinggi, BUMN dan perusahaan swasta yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan di bidang pertanian menggunakan teknologi rekayasa genetika. Nah, dalam menyikapi PRG ini, baik yang berasal dari luar negeri maupun hasil Litbang Nasional, pemerintah Indonesia menerapkan pendekatan kehati-hatian. Nah, pendekatan kehati-hatian ini adalah suatu pendekatan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan pencegahan atas adanya kemungkinan terjadinya dampak merugikan pada lingkungan dan kesehatan manusia yang signifikan, bahkan sebelum bukti-bukti ilmiah konklusif mengenai dampak tersebut muncul. Oleh karena itu, Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan juga keamanan pakan (PRG), baik dalam bentuk keputusan menteri, keputusan bersama menteri, peraturan pemerintah, dan undang-undang untuk menjamin pemanfaatan PRG yang aman sebagai prioritas utama. Selain itu, telah dibentuk pula kelembagaan yang terdiri dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika atau KKH PRG, Balai Clearing Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika atau BKKH PRG, dan Tim Teknis Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika atau TTKKH PRG. Sekian untuk video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan